Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Latifah Nidia Zahra dengan NIM 12310322162 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada salah seorang guru di SD IT Iskandar Muda yang beralamat di Jalan Air Hitam. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan dengan dosen pengampu Bu Irawati SPD. Mari kawan-kawan ikuti kegiatan saya pada siang hari ini. Baiklah, di sini saya sedang berada di SD Iskandar Muda. Hari ini saya akan mewawancarai salah seorang guru dari SD IT Iskandar Muda. SD ini terletak di Jalan Air Hitam. Baiklah Ibu, boleh perkenalkan namanya dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mukhlisa. Di sini saya sebagai guru IPAS dan guru BMR di SD IT Iskandar Muda. Baiklah, di sini izin ya Bu mewawancarai, jadi langsung ke pertanyaan saja. Bagaimana guru mengembangkan empat kompetensi seperti kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional? Baik, untuk pengembangan kompetensi guru itu sendiri biasanya didapatkan dari pelatihan-pelatihan, kemudian dari pelaksanaan langsung di lapangan gitu. Misalnya pelatihan-pelatihan kalau sekarang untuk merdeka gitu ya. Banyak dari dinas pendidikan kadang melaksanakan pelatihan-pelatihan, contohnya ada pelatihan P5 misalnya. Jadi nanti di situ guru-guru itu akan dilatih P5 itu sebenarnya bagaimana, mulai dari membuat modul, pelaksanaannya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Nah, itu ada pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan biasanya. Itu tuh pelatihan kan dari dinas pendidikan. Itu tuh biasanya diadakan berapa kali dalam selama satu bulan gitu? Banyak sih, kalau yang pelatihan offline itu biasanya per 2 bulan itu ada. Tapi kalau yang pelatihan online itu biasanya setiap hari itu ada, tergantung kita dapat informasinya dari mana. Kalau yang online itu kan di Instagram juga banyak ya, ada grup-grup juga banyak yang mengadakan pelatihan. Kalau dari pelatihan dari sekolah sendiri ada? Kalau dari pelatihan di sekolah sendiri di sini, karena saya juga baru ya dari bulan Oktober masih sampai saat ini belum ada. Hanya saja pelatihan di luar, mungkin pelatihan lebih ke individu ya, dari informasi sendiri. Jadi kalau misalnya ada dapat misalnya flyer pelatihan, silakan diikuti. Saya biasanya dapat dari grup WA karena udah masuk juga di WA guru-guru Indonesia. Jadi itu selalu di-share flyer untuk pelatihan. Untuk pertanyaan keduanya Ibu, bagaimana cara guru membangun hubungan baik antara sesama guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik? Terkait hubungan baik gitu ya. Kalau hubungan baik, bagi saya hubungan baik itu bisa terjalin dengan adanya komunikasi yang baik. Karena ketika komunikasi kita sudah baik, pastinya tidak ada hal-hal yang menyimpang begitu ya. Ibaratnya kita bisa menyamakan persepsi kita antara orang tua dengan guru dengan anak didik. Jadi kalau ada suatu informasi yang memang harus kita sebarluaskan, ya kita sampaikan langsung dengan komunikasi yang bagus sehingga orang tua juga tidak terdapat miskomunikasi dengan guru. Untuk pertanyaan ketiga itu kan mengenai kompetensi pribadi seorang guru kan. Bagaimana guru menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab di dalam pekerjaan itu? Tanggung jawab itu jatuhnya ke profesional gitu. Iya. Tanggung jawab itu gimana ya? Sebenarnya kita punya rasa tanggung jawab sendiri. Cuma untuk melatih itu, untuk rasa peka, rasa empatinya itu dilatih memang di lapangan gitu ya. Kalau untuk di lapangan sendiri, kalau saya pribadi untuk melatih tanggung jawab, menanggung tanggung jawab itu, beban yang diberikan, beban tugas yang diberikan itu ya dibiasakan. Terus juga merasa ketika kita akan mengajar itu, ketika kita berada di suatu tempat yang baru, posisikan diri kita sebagai suatu gelas yang kosong. Jadi kita bisa menerima beberapa saran atau masukan yang memang kalau kita belum tahu ya kita harus belajar lagi. Karena kan proses belajar itu bukan cuma sampai di
kuliah. Proses belajar itu terjadi seumur hidup. Jadi kalau untuk tanggung jawab ya dijalani. Menurutku pasti ada nggak mungkin kayak edukasi gitu, kayak misalnya ada siswa yang lebih pintar dia lebih perhatian gitu loh. Jadi kayak ada siswa dia tuh lebih malas gitu loh. Jadi ibu udah malas aja gitu mengajarnya gitu. Jadi ada nggak? Sejauh ini kalau lihat sendiri nggak ada ya, karena kayak misalnya di sekolah ini pun itu tidak ada yang membedakan mau pintar mau enggak, kan sama-sama anak kita, tidak ada perbedaan. Jadi tetap sama perlakuannya. Jadi di sini sistemnya nggak perlu melakukan gitu ya, misalnya biasanya ada di sekolah lain ya kelas ini unggul gitu loh, nanti yang kelas yang lain itu unggulnya yang kayak bandel gitu. Oh enggak, kalau di sini kita tidak ada kelas unggulan, karena mikirnya begini, ketika diadakan kelas unggulan mungkin yang akan terlihat unggul cuma kelas unggulnya saja ya, kelas yang di akhir mungkin 1-2 yang terlihat unggulnya. Nah itu pun untuk melatih interaksi antar siswa. Ketika misalnya siswa yang unggul disatukan dengan yang unggul, jadi yang tidak unggul ini ngapain gitu. Dan anak itu kan tidak ada yang unggulnya sama. Kadang ada anak yang unggul di bidang akademik tapi dia tidak unggul di bidang seni. Namun ada juga anak yang dia unggul di bidang seni tapi kurang di akademik. Karena setiap anak itu istimewa dan mereka punya keistimewaan masing-masing. Untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi pedagogik, apakah guru menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa? Metode pembelajaran sejauh ini untuk siswa ini sudah cocok, tapi hanya ada beberapa, mungkin 1-2 ya yang memerlukan metode lain gitu. Terkadang ada kita menggunakan metode ceramah, metode sebanyak-banyak itu metode kita gunakan kan. Kadang ada dari 20 anak 3 anaknya nggak bisa dengan metode itu terkadang. Jadi kita sebagai guru ya harus pandai-pandai mencampurkan metode yang harus kita gunakan agar anak yang nggak bisa di metode ini tapi bisa dapat materi itu dengan metode lain. Jadi dapat skor-skor ya. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir tentang kompetensi profesional, bagaimana guru menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan? Mempersiapkan materi untuk diajarkan besoknya ya. Kalau saya sendiri ya kak ya, kan saya kuliahnya tadi IPA gitu ya. Jadi memang dari kuliah itu sudah IPA terus yang diulik. Dan saya juga tipikal yang memang suka belajar IPA itu dari SD. Jadi ketika ngajarnya juga di SD, saya kan juga sempat belajar tuh. Misalnya besok mau ngajarkan apa, misalnya panca indera gitu. Jadi malamnya itu saya kembali mengulik, oh panca indera besok apa nih PP yang harus saya capai. Misalnya siswa mampu menyebutkan panca indera dan fungsinya. Jadi malam itu saya mengenal lagi, saya harus buat media apa nih biar anak-anak ini bisa tertarik. Kemudian gimana nih cara saya menyampaikannya? Apakah harus dengan adanya games? Apakah hanya menulis atau menggambar? Karena kan kalau ceramah saja kan anak-anak gen alpha ini kurang menarik ya. Gitu. Sekian buat pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih kakak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.